Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Dharma Putra, NPM 2004040300005 dari Program Studi Pendidikan Ekonomi. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT, yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Yang pertama yaitu analisis SWOT adalah suatu teknik perencanaan strategis yang bermanfaat untuk mengevaluasi kekuatan atau strength dan kelemahan atau weakness, peluang atau opportunity, dan ancaman atau threats dalam suatu proyek. Hal ini penting dilakukan pada perusahaan untuk mengetahui penyusunan strategi penjualan produk maupun ide bisnis baru. Selain digunakan pada perusahaan atau urusan bisnis, sebenarnya analisis ini biasa digunakan pada diri sendiri untuk mengembangkan karir. Selanjutnya yaitu definisi analisis SWOT. Analisis SWOT adalah kegiatan mengorganisir dan menganalisa kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dialami oleh bisnis Anda. Jika dipecah, unsur kekuatan dan kelemahan bersifat internal bagi perusahaan, seperti reputasi bisnis, hak paten, dan lokasi pabrik, sehingga Anda masih dapat mengaturnya dari waktu ke waktu. Namun, peluang dan ancaman bersifat eksternal, seperti pemasok, kompetitor, dan harga pasar. Suka atau tidak, faktor tersebut sangat sulit untuk Anda kontrol, karena sifatnya yang fleksibel dan berfluktuatif dari waktu ke waktu. Selanjutnya yaitu metode analisis SWOT, merupakan alat yang tepat untuk menentukan masalah dari 4 sisi yang berbeda, di mana aplikasinya adalah: yang pertama, bagaimana kekuatan mampu mengambil keuntungan dari sebuah peluang yang ada. Yang kedua, bagaimana cara mengatasi kelemahan yang mencegah keuntungan. Yang ketiga, bagaimana kekuatan mampu menghadapi ancaman yang ada. Dan yang keempat, bagaimana cara mengatasi kelemahan yang mampu membuat ancaman menjadi nyata atau menciptakan sebuah ancaman baru. Selanjutnya yaitu manfaat analisis SWOT. Manfaat analisis SWOT bagi perusahaan adalah sebagai strategi penentu masa depan dalam keberlangsungan bisnis. Bagi sebuah perusahaan menjalankan strategi misi untuk mencapai tujuan atau visi perusahaan. Selain itu juga dimanfaatkan oleh para stakeholder untuk mengetahui kondisi faktor internal dan eksternal dari perusahaan. Adanya penilaian SWOT membantu untuk menetapkan prioritas mana saja yang harus didahulukan oleh perusahaan. Tanpa adanya informasi dari analisis SWOT, Anda tidak dapat mengetahui potensi pasar, minat, dan peluang pasar yang bisa dimanfaatkan. Selain itu, Anda akan mengetahui tingginya tingkat persaingan pasar pada produk atau usaha Anda. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi analisis SWOT. Yang pertama, faktor internal, terdiri dari strength, kekuatan, dan weakness, kelemahan. Faktor internal biasanya mencakup: yang pertama, pengalaman perusahaan baik yang berhasil atau gagal. Yang kedua, finansial pada perusahaan. Yang ketiga, sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Dan yang keempat, kekuatan dan kelemahan dari perusahaan. Yang kedua yaitu faktor eksternal, mencakup opportunity atau peluang dan threat atau ancaman. Faktor eksternal biasanya meliputi lingkungan, peraturan pemerintah, tren, budaya, ideologi, sosial politik, dan perekonomian, peristiwa yang sedang terjadi, sumber permodalan, dan perkembangan teknologi.
Berikutnya adalah cara menggunakan analisis SWOT. Hal yang harus dilakukan sebelum melakukan analisa adalah membuat daftar pertanyaan. Setelah itu, Anda harus menjawab daftar pertanyaan tersebut berdasarkan keadaan yang sesuai pada perusahaan Anda. Berikut adalah contoh daftar pertanyaan sebelum melakukan analisis SWOT. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Apa kelebihan yang dimiliki oleh perusahaan Anda? Apa yang bisa membuat perusahaan Anda agar lebih baik dari perusahaan lainnya? Hal apa yang menyebabkan perusahaan Anda memperoleh penjualan? Apa kelebihan perusahaan yang dilihat maupun dirasakan oleh konsumen Anda? Keunikan apa yang dimiliki oleh perusahaan Anda? Yang kedua yaitu weakness atau kelemahan. Hal apa yang harus ditingkatkan pada perusahaan Anda? Hal apa yang harus dihindari oleh perusahaan Anda? Apa kelemahan yang dilihat maupun dirasakan oleh konsumen dari perusahaan Anda? Faktor apa yang dapat menghilangkan penjualan perusahaan Anda? Apa yang telah dilakukan pesaing Anda sehingga perusahaan mereka lebih baik dari perusahaan Anda? Selanjutnya yang ketiga, opportunity atau peluang. Kesempatan apa yang bisa Anda lihat? Tren apa yang saat ini sedang berlangsung yang sesuai dengan bisnis Anda? Selanjutnya, threat atau ancaman, yaitu perkembangan apa yang potensi menjadi ancaman untuk perusahaan Anda. Apa hambatan yang sekarang sedang dihadapi? Hal apa yang telah dilakukan oleh pesaing bisnis Anda? Apakah ada perusahaan dari pemerintah yang bisa mengancam perkembangan bisnis Anda? Selanjutnya yaitu contoh analisis SWOT. Berikut ini adalah contoh sederhana dalam melakukan analisis SWOT untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman suatu perusahaan. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Contohnya yang pertama, kami dapat merespon dengan cepat setiap permintaan pelanggan tanpa harus melalui birokrasi yang panjang. Yang kedua, kami memiliki biaya overhead yang rendah sehingga dapat memberikan tawaran harga yang paling baik bagi pelanggan. Yang ketiga, kami sangat memperhatikan setiap permintaan dan kebutuhan pelanggan. Yang keempat, kami sangat fleksibel dalam menangani setiap kasus dan permintaan pelanggan. Yang kelima, kami memiliki reputasi yang baik pada market yang ditekuni. Selanjutnya yaitu weakness atau kelemahan. Contohnya yang pertama, staf kami masih memiliki kemampuan yang rendah di bidang-bidang tertentu. Yang kedua, perusahaan kami memiliki keterbatasan dalam permodalan. Yang ketiga, cash flow kadang-kadang tidak lancar. Dan yang keempat, lokasi kantor letaknya di tempat yang kurang strategis. Selanjutnya, opportunity atau peluang. Contohnya yang pertama, sektor yang kami tekuni sedang mengalami kenaikan. Yang kedua, pemerintah sangat mendukung perusahaan lokal seperti kami. Yang ketiga, belum ada persaingan yang ketat dalam sektor yang kami tekuni. Yang keempat, hanya dengan modal yang rendah kami dapat memulai bisnis dengan baik. Selanjutnya yaitu threat atau ancaman. Contohnya yang pertama, perkembangan teknologi yang cepat di bidang ini berada di luar kemampuan kami, sehingga dapat menyebabkan kami terlambat dalam mengadopsinya. Yang kedua, perubahan strategi pesaing dapat mengancam posisi kami di bidang ini. Yang ketiga, kurangnya minat perbankan dalam membiayai pendanaan untuk industri yang kami tekuni saat ini.
Selanjutnya, strategi kombinasi analisis SWOT. Dalam analisis tersebut, Anda dapat memfokuskan diri pada satu kombinasi dari 2 poin dari SWOT untuk menentukan langkah strategi bisnis Anda. Kombinasi fokus tersebut antara lain, yang pertama, fokus pada kekuatan dan peluang untuk memperoleh alternatif dan ofensif dengan menggunakan kekuatan internal untuk memanfaatkan peluang eksternal. Yang kedua, fokus pada kelemahan dan ancaman untuk memperoleh alternatif dan defensif dengan memanfaatkan kelemahan internal untuk mengurangi ancaman eksternal. Yang ketiga, fokus pada kekuatan dan ancaman dengan menggunakan kekuatan internal untuk mengurangi ancaman eksternal. Dan yang keempat, fokus pada kelemahan dan peluang dengan menopang kelemahan internal untuk mengambil keuntungan dari kesempatan eksternal. Langkah selanjutnya setelah menentukan analisis SWOT, jika Anda telah selesai menganalisis SWOT perusahaan, Anda bisa mengubah hal tersebut menjadi strategi nyata. Analisis ini berguna untuk menghasilkan strategi yang bisa dikerjakan selama beberapa bulan ke depan. Langkah pertama, Anda perlu melihat kekuatan Anda dan mencari tahu bagaimana Anda dapat menggunakan kekuatan tersebut untuk memanfaatkan peluang. Setelah itu, lihat perkembangan. Apakah kekuatan tersebut bisa memerangi ancaman yang ada di pasar? Setelah itu, Anda dapat menggunakan analisis ini untuk menghasilkan daftar tindakan yang bisa Anda lakukan. Adanya daftar tindakan, maka lihatlah kalender perusahaan dan tentukan sasaran di atasnya, yaitu apa yang ingin dicapai dalam setiap bulannya, apa bergerak maju atau mundur. Selain itu, dengan adanya daftar tindakan tersebut, Anda akan tahu apakah yang ingin diprioritaskan dan dijadwalkan. Metode ini bukanlah sebuah jawaban pasti yang mampu memberikan solusi pada setiap masalah yang dihadapi perusahaan, namun setidaknya mampu memecahkan persoalan yang ada. Selain itu, Anda juga perlu membuat analisis keuangan, karena dengan adanya analisis keuangan yang akurat, Anda akan lebih mudah membuat keputusan untuk keberlangsungan perusahaan. Cukup sekian penyampaian materi dari saya. Ada salah luput kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.